Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rahayu Putri Asri dengan NIM 2506111011616 dari Program Studi Penyuluhan Pertanian. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai struktur sosial dan stratifikasi pedesaan. Materi ini penting untuk dipahami, terutama dalam bidang penyuluhan pertanian, karena kondisi sosial masyarakat desa sangat mempengaruhi pola kerjasama, akses sumber daya, serta keberhasilan pembangunan pertanian. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Pada slide ini membahas mengenai konsep struktur sosial pedesaan. Struktur sosial merupakan susunan atau pola hubungan antar individu maupun kelompok dalam masyarakat desa yang membentuk keteraturan sosial. Struktur sosial terdiri dari beberapa elemen utama, yaitu status dan peran, lembaga sosial, serta hubungan dan interaksi antar masyarakat. Dalam masyarakat desa, struktur sosial biasanya terbentuk secara alami, berdasarkan kebiasaan, adat, pekerjaan, dan hubungan kekeluargaan. Contohnya di beberapa desa di Provinsi Riau, seperti wilayah Kabupaten Siak atau Rokan Hilir, masyarakat masih sangat menjunjung tinggi hubungan kekerabatan dan adat Melayu. Misalnya, dalam kegiatan pertanian sawit atau padi, keputusan sering tidak hanya ditentukan secara individu, tetapi melalui musyawarah kelompok tani atau tokoh masyarakat. Status sosial juga terlihat jelas. Contohnya, kepala desa memiliki peran sebagai pengambil kebijakan, ketua kelompok tani berperan mengkoordinasikan kegiatan pertanian, penyuluh pertanian memberikan pendampingan teknologi, petani sebagai pelaksana kegiatan produksi. Kalau salah satu peran tidak berjalan, maka sistem sosial desa juga bisa terganggu. Kemudian, lembaga sosial seperti kelompok tani sangat penting. Misalnya di Riau, banyak kelompok tani sawit plasma yang bekerja sama dengan perusahaan perkebunan. Kelompok tani ini membantu petani mendapatkan pupuk subsidi, bantuan alat pertanian, maupun akses pelatihan. Hubungan sosial di desa juga biasanya lebih erat dibandingkan kota. Contohnya gotong royong membuka lahan, panen bersama, atau membantu tetangga saat musim tanam. Hal seperti ini membuat komunikasi pertanian lebih mudah karena informasi cepat menyebar antar warga. Selanjutnya adalah bentuk stratifikasi sosial pedesaan. Stratifikasi sosial merupakan pelapisan masyarakat berdasarkan perbedaan seperti kepemilikan lahan, status ekonomi, kekuasaan, dan juga peran sosial. Perbedaan tersebut menyebabkan adanya posisi sosial yang berbeda antar individu dalam masyarakat desa. Di pedesaan Riau, stratifikasi sosial sangat sering dipengaruhi oleh kepemilikan lahan. Misalnya, pada perkebunan kelapa sawit, petani yang memiliki lahan 5-10 hektar tentu memiliki pendapatan berbeda dibandingkan petani kecil yang hanya memiliki 1 hektar atau bahkan tidak memiliki lahan sama sekali. Selain itu, ada juga perbedaan status ekonomi. Petani yang memiliki akses modal biasanya bisa membeli bibit unggul, pupuk berkualitas, alat panen modern. Sedangkan petani kecil terkadang harus berutang atau menunggu bantuan pemerintah. Kekuasaan sosial juga berpengaruh. Contohnya di desa, tokoh adat atau perangkat desa sering menjadi penghubung antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan atau pemerintah. Mereka bisa menentukan siapa yang mendapatkan informasi program bantuan terlebih dahulu. Peran sosial juga menentukan. Misalnya, penyuluh pertanian lapangan biasanya memiliki pengaruh besar dalam perubahan perilaku petani, terutama dalam penggunaan teknologi baru. Karena itu, stratifikasi sosial bukan hanya soal kaya atau miskin, tapi juga soal akses dan pengaruh sosial.
Pada slide ini dijelaskan mengenai lapisan sosial petani. Masyarakat tani terbagi menjadi beberapa kelompok utama, yaitu pemilik lahan, petani penggarap, buruh tani, dan elit desa. Setiap kelompok memiliki perbedaan dalam kepemilikan sumber daya serta tingkat pengaruh dalam masyarakat. Kalau kita lihat di Riau, lapisan sosial petani sangat jelas terlihat, terutama di sektor perkebunan sawit dan pertanian pangan. Pertama, pemilik lahan. Biasanya, mereka memiliki kebun sawit luas atau sawah sendiri. Mereka bisa mempekerjakan buruh panen atau pekerja harian. Sebagian bahkan menjadi pengepul hasil panen. Kedua, petani penggarap. Di beberapa desa, ada masyarakat yang mengolah kebun orang lain dengan sistem bagi hasil. Misalnya, hasil panen sawit dibagi antara pemilik lahan dan penggarap. Petani penggarap memiliki keterampilan, tetapi tidak memiliki aset tanah. Ketiga, buruh tani. Biasanya mereka bekerja sebagai pemanen sawit atau pekerja harian. Pendapatannya tergantung jumlah hari kerja. Saat musim panen ramai, mereka mendapatkan penghasilan cukup. Namun, saat musim sepi, mereka sering kesulitan ekonomi. Keempat, elit desa. Elit desa bisa berupa kepala desa, tokoh adat, atau bahkan pengusaha kebun. Mereka sering menjadi pengambil keputusan pembangunan desa, misalnya menentukan pembangunan jalan tani atau akses irigasi. Lapisan ini sangat mempengaruhi kesempatan masyarakat untuk berkembang. Slide berikutnya menjelaskan hubungan antara struktur sosial, akses sumber daya, dan ketimpangan di pedesaan. Struktur sosial menentukan bagaimana pembagian peran masyarakat tani, perbedaan akses terhadap lahan, modal usaha, informasi pasar, dan dukungan juga mempengaruhi peluang setiap individu. Hal ini kemudian dapat menyebabkan ketimpangan kesejahteraan di masyarakat desa. Perbedaan akses sangat nyata terjadi di pedesaan. Contohnya, petani yang memiliki jaringan dengan koperasi atau kelompok tani biasanya lebih mudah mendapatkan pupuk subsidi. Sedangkan petani yang tidak tergabung kelompok sering kesulitan mendapatkan bantuan. Contoh lain di Riau adalah akses informasi harga sawit. Petani yang memiliki relasi dengan pengepul atau perusahaan biasanya mengetahui harga terbaru, sedangkan petani kecil kadang menjual dengan harga lebih rendah. Karena kurang informasi, akses jalan juga berpengaruh. Desa yang memiliki jalan tani bagus lebih mudah menjual hasil panen, sedangkan desa terpencil biaya transportasinya ini lebih mahal. Akibatnya terjadi ketimpangan kesejahteraan. Ada petani yang bisa menyekolahkan anak sampai perguruan tinggi, namun ada juga yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Disinilah peran penyuluh pertanian sangat penting untuk menjembatani informasi dan teknologi agar semua petani memiliki kesempatan yang sama. Slide terakhir membahas mengenai dampak stratifikasi sosial dalam masyarakat pedesaan. Stratifikasi sosial mempengaruhi relasi kerja antar masyarakat tani, berpotensi menimbulkan konflik sosial, serta menyebabkan perbedaan kesejahteraan. Dampak pertama adalah relasi kerja. Jika hubungan antara pemilik kebun dan pekerja baik, maka kerjasama berjalan lancar. Namun, jika upah tidak adil atau pembagian hasil tidak transparan, bisa menimbulkan konflik. Di beberapa wilayah perkebunan, konflik agraria juga bisa terjadi karena masalah batas lahan atau sengketa kepemilikan tanah. Kemudian, potensi konflik sosial, misalnya kecemburuan sosial ketika bantuan pemerintah hanya diterima kelompok tertentu. Hal ini sering terjadi jika komunikasi tidak terbuka.
Dampak lainnya adalah perbedaan kesejahteraan. Ada masyarakat desa yang memiliki rumah permanen dan kendaraan, namun ada juga buruh tani yang masih hidup sederhana. Karena itu, pembangunan pertanian tidak hanya fokus pada produksi, tetapi juga pemerataan kesejahteraan. Demikian pemaparan materi mengenai struktur sosial dan stratifikasi pedesaan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.